الشريف المبارك في هذه الساعة المباركة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد. بشركم يا أهل الدرب ويا أهل الباطل ويا أهل النوبة ويا أهل النور. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di dalam tempat yang mulia ini. Salawat serta salam senantiasa terhaturkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, pedoman hidup kita, idola kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita sama-sama duduk di tempat ini guna tujuan untuk memperdalam ilmu agama. Terlebih khusus kita diminta pada hari ini untuk mengupas dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Mungkin ini rancak aja sudah digawi, cuman sebagian mungkin ada yang kira-kira pas, ada yang kada pas ya kalau. Nah, jadi kita mengkaji ini supaya bagaimana caranya agar wudu yang kita gawi itu pas sesuai dengan aturan-aturan fikihnya. Nah, jadi ibadah ini ayyuhal ikhwan tidak bisa dilakukan hanya semata-mata karena sebab ikut-ikutan aja. Kalau bahasa kita kampungnya tuh tuturutan. Jadi meski ketika kita melakukan sebuah ibadah itu harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Karena manakala kita melakukan sebuah ibadah tanpa dasar ilmu pengetahuan, maka justru yang ada malah kerusakan yang kita gawi di dalam ibadah tersebut. Banyak mafsadat atau kerusakan yang kita gawi, sedangkan kita saat itu tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa ibadah yang kita gawi itu sebenarnya rusak gara-gara sesuatu yang kita kada tahu. Nah, jadi kita mempelajari ini supaya kita mengetahui nang mana nang pas, nang mana nang kada pas, nang mana nang sesuai dengan aturan fikihnya, dan mana nang kada sesuai dengan aturan fikih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama mengkaji kitab ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, kita pelajari pada pagi hari ini menjadi berkah gagasan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi aslafina shalihin fid dharain. Amin. Babul wudu, ini bab menjelaskan tentang wudu. Al wudu lughatan ismun li ghasli ba'dil a'dha. Wudu itu secara bahasa adalah sebuah nama untuk
membasuh sebahagian anggota tubuh. Namanya wudu secara bahasa. Jadi bila kita membasuh anggota tubuh, apa aja yang kita basuh dari anggota tubuh ini, itu namanya bahasanya wudu menurut bahasa. Cuman bukan itu yang jadi fokus kita. Wa syar'an, sedangkan menurut syariat, ini yang kita pelajari. Ismun li ghasli a'dha'in makhsusah biniyatin makhsusah ala wajhin makhsusin. Sedangkan wudu itu menurut syara' adalah sebuah nama untuk membasuh anggota-anggota tubuh yang tertentu dengan niat yang tertentu atas cara yang tertentu. Itu namanya wudu. Kalau secara bahasa, wudu itu bila membasuh anggota tubuh, entah yang dibasuh tangan kah, kepala kah, awak kah, pokoknya apa aja yang ada di atas di awak kita ini kita basuh, namanya wudu. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut syariat, yang namanya wudu itu adalah membasuh anggota-anggota yang tertentu dengan niat yang tertentu dan cara yang tertentu. Cara yang khusus. Jadi ada anggotanya yang khusus, yang dibasuh, kemudian niatnya khusus. Kada barang kada, niatnya khusus. Kemudian caranya pun khusus juga. Kada asal maka dibasuh dikubui-kubui aja lalu berwudu, kada. Jadi caranya khusus. Sudah diatur oleh syariat nang apa cara berwudu itu. Nah, itu. Jadi itu namanya wudu. Jadi kalau ditanya orang, wudu itu apa? Wudu itu apa? Maka jawabannya wudu itu adalah membasuh anggota batang tubuh secara khusus dengan niat yang khusus dan cara yang khusus pula. Itu namanya wudu. Fadlul wudu, kemudian keutamaan daripada wudu. Nah, sebelum kita masuk membahas tentang bagaimana kaifiat atau tata cara wudu yang benar, maka kita terlebih dahulu membahas tentang keutamaan wudu supaya kita tahu. Warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Telah mendatang riwayat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la yusbighu 'abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seorang hamba itu membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya, melainkan diampunkan baginya dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Itu keuntungan. Nah, jadi jar Nabi, siapa orang yang menyempurnakan basuhan wudunya, maka Allah ampunkan dosanya yang telah lalu maupun akan datang. Kan luar biasa keutamaan ini. Cuman kita ini Pak, terkadang bila mendengar fadilat amal tuh sebatas diampuni dosa aja tuh, rasa-rasanya kebanyakan mudi kada beliur. Kebanyakan. Apa jar fadilatnya aja? Diampuni dosa, biasa aja. Diampuni dosa, biasa aja. Lalu kada tertarik. Jadi kita ini kebanyakan tertarik itu bila fadilat sebuah amal itu nang berbangsa urusan dunia kita. Contoh misal, kan bila manggawi ini rezeki ikam lancar. Bila manggawi ini harta ikam bertambah. Bila manggawi ini duit ikam kada berhabisan. Oh, cepat tuh kita manggawi. Ya kada, pasti cepat kita manggawi. Tapi bila jar Nabi, bila ikam manggawi ini dosa ikam diampuni. Kayak naik dulu menggawi. Kok kurang tertarik kita. Jadi kurang minat, kurang menarik kita bila sebuah amal itu sifatnya hanya yang berbangsa urusan akhirat aja keuntungannya. Nah, kenapa bisa yang semacam ini terjadi? Itu faktornya karena sebab kecintaan kita lawan dunia ini lebih besar ketimbang urusan akhirat. Sehingga kita ini mau beramal itu pun tolak ukurnya adalah dunia. Mau nih melakukan sebuah amal ibadah pun harus ada keuntungan dunianya juga. Harus ada tendensi dunianya. Mun kadada sebangsa urusan keuntungan dunianya, kaina dulu bahasanya. Kaina dulu. Nah, itu. Padahal sebenarnya seandainya satu hadis ini aja yang dikeluarkan Nabi tentang keutamaan wudu, ulun kira sangat cukup.
mewakili semua keutamaan yang ada. Kenapa? Sebab oh ya, dosanya diampuni nang telah lalu maupun akan datang. Nang sudah lewat dosanya diampuni, nang akan datang nang belum digawi pun diampuni oleh Allah Ta'ala. Lah orang masuk surga itu karena sebab apa? Karena sebab dosanya sudah kada dah. Ya kada diampuni oleh Allah Ta'ala. Artinya yang namanya surga ini kan tempatnya segala kenikmatan. Kalau sudah inya masuk surga, seberataan kenikmatan yang inya kehendaki ada di situ. Dengan cara apa inya bisa mendapatkan itu? Dengan cara dosanya diampuni Allah Ta'ala. Nah jadi ini sebenarnya keutamaannya luar biasa ini. Jadi keutamaan wudhu ini, siapa yang menyempurnakan wudhunya kata Nabi, maka dosanya yang telah lalu maupun akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waqala aidan, dan Nabi SAW bersabda pula, as-salatu khairu mawdu'in. Salat itu adalah ketetapan yang terbaik. Wala yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'min, dan tidak akan bisa menjaga atau memelihara wudu itu melainkan orang yang benar-benar beriman. Nah, ada orang, kalau orang itu bujur-bujur beriman, keimanannya memang kokoh dan mantap di dalam hatinya, maka ini akan mampu untuk menjaga dan memelihara wudu. Nah itu wudu. Jadi wudu ini ayuhal ikhwan, bukan hanya sebatas bila hendak sembahyang aja hanya berwudu. Ada. Bila kita hendak hadir ke tempat yang baik, berwudu. Ya kada. Hendak baca Yasin, berwudu. Jangan hendak sembahyang aja berwudu. Berwudu setiap waktu. Bahkan kalau bisa jangan pernah putus daripada wudu. Karena ketika kita dalam keadaan kada berwudu alias dalam keadaan berhadas, nah disitulah masuk sesuatu yang kadang kita inginkan. Ya istilah orang tuh kadang bisa karena perimaya orang, karena sampit orang, karena kiriman orang. Gara-gara apa? Di antaranya gara-gara kita kadang membentengi diri kita dengan wudu. Jadi jaga. Makanya ada sebuah riwayat menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah, ya Musa, wahai Nabi Musa, idza asabatka musibah wa anta ala ghairi tahurah fala talumanna illa nafsak. Wahai Nabi Musa, ketika datang kepada engkau sebuah musibah, ujian dari Allah Ta'ala, sedangkan engkau saat itu dalam keadaan tidak berwudu, ketika datang sebuah musibah kepada engkau dan saat itu engkau dalam keadaan tidak berwudu, fala talumanna illa nafsak, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri engkau sendiri. Artinya salah kita seorang nang kada membentengi diri kita lawan wudu. Nah, ini namanya bahasa orang kampung itu kada bersyariat. Ya bersyariat dulu, jaga diri ini tadi, pelihara diri ini tadi, bentengi diri ini tadi dengan wudu, maka insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi usahakan dan biasakan berwudu itu setiap waktu. Dijaga dari pelihara wudu ini. Kalau pian hendak membiasakan mengistiqamahkan wudu itu, caranya yang paling gampang kayak ini. Sebagaimana kebiasaan kami dulu ketika mondok di pesantren, itu cara yang paling gampang untuk membiasakan wudu itu adalah bila kita mandi langsung berwudu. Mbahnya. Jadi bila pian mandi nih, entah mandi di sungai, di batang atau di kamar mandi, imbahnya langsung berwudu. Jangan hendak sembahyang aja nyar berwudu. Nah bila pian biasakan itu bila mandi pas di berwudu, bila mandi pas di berwudu, ini terbiasa kena. Lambat laun bila pian mandi pasti langsung respect hendak berwudu. Nah itu cara merutinakan supaya terbiasa berwudu. Supaya terbiasa berwudu. Ini nang alih berwudu ini biasanya babinian. Hendak berwudu ya sayang pupur. Pupur larang dapat. Ya kalau sayang pupur aja. Skincare sudah mahal, nukar ratusan ke atas. Dapatnya berwudu tak hapus. Nah, jadi kayak naik berwudu. Bila hendak sembahyang aja berwudu. Nah, jadi berwudu biasakan berwudu ini. Biasakan berwudu. Rutinakan berwudu itu. Supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari segala hal yang kada diinginkan.
Kemudian waqala aidan, dan Nabi SAW bersabda pula, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min adfarihi. Siapa orang yang berwudu kemudian ia memperbagus wudunya, berwudu dan memperbagus wudu. Bukan hanya sebatas wudu nang kecipu tuntung sudah, ada sebatas itu, tapi dibaguskan wudunya. Kayak apa cara membaguskannya? Melakukan wudu sesuai dengan tuntunan dan aturan yang diajarkan oleh kitab-kitab fikih. Nah, kalau orang melakukan wudu yang seperti itu, yang sesuai dengan aturan sunnah Nabi SAW, maka kharajat khatayahu min jasadihi, maka dosanya, kesalahannya akan keluar daripada batang tubuhnya, hatta takhruja min azfarihi, sampai-sampai keluar dari celah-celah atau dari bawah kuku-kukunya pun keluar di situ dosa. Cuman kita kadang melihat, melihat. Itu keutamaan daripada wudu. Belum kira 3 hadis ini cukup menjadi penunjang gasan kita supaya mau berwudu. Cukup menjadi penunjang gasan kita supaya mau berwudu. Sudah. Sekarang kita masuk kepada fardu daripada wudu. Furudul wudu sittah. Fardu daripada wudu itu ada 6. Arba'atun sabatat bil Quran, 4 nang fardu ini tadi ditetapkan di dalam Al-Quran. Nasnya itu tercantum dan termaktub di dalam Al-Quran. Apa nang 4 ini? Wahiyya ghaslul wajhi, yang pertama membasuh wajah, muka. Wa ghaslul yadain, kemudian membasuh kedua tangan. Wa mashu ba'dir ra'si, kemudian menyapu sebagian kepala. Wa ghaslur rijlaini, dan membasuh kedua kaki. Itu nang 4 ini, membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian menyapu sebagian kepala, kemudian membasuh 2 kaki, itu nasnya termaktub dan tercantum di dalam Al-Quran. Wathnani bisunnah, sedangkan 2 lagi itu termaktub di dalam hadis Nabi SAW. Apa nang 2 ini? Wahuma an-niyat wa tertib, yaitu niat dan tertib. Jadi fardu wudu ada 6. Pertama niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian menyapu kepala, kemudian yang kelima membasuh kedua kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Tertib ini artinya berurutan. Kada boleh misalnya imbah baniat langsung basuh tangan, imbah basuh tangan, basuh batis, hanya kita basuh menyapu kepala, hanya membasuh muha. Nah, kada kawa itu. Jadi harus tertib, harus sesuai dengan aturannya, harus sesuai dengan urutannya. Kada bisa tak paling-paling. Jadi harus sesuai. Itu namanya tertib. Nah, kemudian syarhul furud. Nah, di sini kita mensyarahkan atau menjelaskan secara detail pengertian daripada fardu yang kita sebutkan tadi, yang 6 tadi. Al-awwal, yang pertama an-niyat. Jadi fardu wudu yang pertama adalah niat. Niat itu apa maknanya? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Jadi niat itu adalah bermaksud untuk melakukan sesuatu disertai dengan memperbuatnya. Itu namanya niat. Kalau pian hanya bermaksud hendak menggawi sesuatu tapi tidak dilakukan, itu namanya keinginan saja. Azam namanya. Hanya sebatas keinginan. Aku jar hendak sembahyang, tapi ada sembahyang. Hendak aja. Itu namanya azam. Tapi kalau aku hendak sembahyang, diwujudkan dengan apa? Berwudu. Kemudian tulak ke pasajadahan, mengangkat takbir. Itu namanya niat. Niat. Nah, niat ini nang kadang kebanyakan orang nang salah memahami pengertian dan pemahaman niat, sehingga tidak sedikit pian saksikan di tengah-tengah masyarakat orang yang salah memahami tentang konsep niat, sehingga ketika inya takbiratul ihram ketika sholat itu biasanya panjang. Allah, kenapa panjang? Karena mau pasakan nih. Sengaja aku. Mau pasakan dalam hati. Sedangkan muntung kan usolli fardal maghribi misalnya salah raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah, mana Allahu Akbar, mana merenungkan makna Allahu Akbar tadi,
mana memikirkan atau mengandak niat tadi di dalam hati nih, sengaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat mengikut imam fardu atas karena Allah Ta'ala. Nah, ini salah pemahaman tentang konsep niat, sehingga terjadilah yang bahasanya kadang terjadi waswis. Waswis itu apa? Ragu. Sekadar pas bahasa pulang bisa kalau pengen lihat leh, bisa lah lihat lah. Nah orang terkadang bila berniat usali itu nak kadang sekali Allah asal lokot bahasa Allah sampai terkadang ada yang berudu kayak itu juga sampai basah baju. Kenapa? Sebab karena masih kada yakin, pas saja kan ibadah Tuhan dikatakan. Nah ini Imamul Haddad menyebutkan terjadinya waswis ini di antara faktornya karena kebodohan. Karena kebodohan di dalam agama. Au khabalatun fil aqal kata beliau, atau karena sebab kurang akal. Jadi 2 indikasi faktor terjadinya was-was atau ragu-ragu ini tadi. Yang pertama, ada kalanya orang itu memang bodoh, tidak mengerti, atau ada kalanya karena sebab faktor kekurangan akalnya. Sehingga terjadilah yang namanya was-was, yang ragu. Kadang ayo sekali bertakbir. Allah. Itu namanya was-was. Nah, jadi niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Berniat untuk melakukan sesuatu disertai diimbai dengan perbuatannya. Jadi kayak ini sederhananya maknanya. Pian misalnya hendak sembahyang. Ini masuk misalnya zuhur sudah. Ini orang azan zuhur. Tahu kalau tepian pada sudah itu orang azan zuhur. Nah, sudah tahu tuh pada azan zuhur. Lalu tergeraklah hati ini tadi hendak berzuhur. Mandi dulu misalnya. Kemudian berwudu. Kemudian tulak ke masjid. Hendak berzuhur. Itu sudah ada niat sudah di dalam hati. Sudah ada azam di dalam hati. Maksud dan keinginan hendak melakukan sesuatu. Azam namanya. Nah, ketika keinginan ini tadi bahasanya tagapuk lawan perbuatan kita yang bertakbir Allahu Akbar, maka itulah hakikat makna daripada niat tadi. Jadi seandainya kata ulama fikih, seandainya pian di dalam melafazkan niat itu, misalnya itu sembahyang zuhur tapi pian tak ucap sengaja aku sembahyang maghrib. Padahal zuhur harinya tarang. Dan sadar aja sebenarnya nang sembahyang itu sembahyang zuhur. Cuman muntung nih bahasanya tasilahu tasambat sembahyang maghrib. Usalli fardal maghribi salat rakaat. Sah tetap. Kenapa? Karena inya nih sadar aja. Dan inya tahu. Karena nang ucapan mulut ini tidak bisa dijadikan patokan. Nang dijadikan patokan itu apa? Nang di dalam hatinya. Karena hatinya ini sudah tahu dan sudah yakin bahwa ini sembahyang zuhur. Cuman muntung aja nang tak salah. Nah, inilah hakikat daripada makna niat, bahwa niat itu sebenarnya adalah mengkasat atau berniat melakukan sesuatu dibarengkan dengan melakukan perbuatan tersebut. Bahasanya niatnya, kasatnya, maksudnya itu taimbai lawan menggawi. Ketika pian sudah bermaksud hendak menggawi zuhur, lalu pian mengangkat takbir, maka disitulah makna niat sesungguhnya. Nah, jadi kalau istilah orang-orang tasawuf itu, walau bahasanya kadang usolli lagi, sudah niat dalam hati itu amnang jadi patokan. Nah makanya kalau pian lihat orang-orang ahli tasawuf, ulama-ulama gana itu kan ada lagi nang panjang takbir tuh, nang bermeter-meter bertakbir. Nah, kada ada lagi. Kenapa? Ini paham sudah makna niat itu. Nah itu niatlah. Jadi yang pertama daripada fardu wudu itu adalah niat. Fayan wirab al hadasi awil wudu'i awil taharata lis salah. Nah, fayan wirab al hadasi, maka berniat ia berwudu itu untuk mengangkat hadas yang pertama. Atau awil wudu'a, atau niat wudu saja. Niat yang pertama mengangkat hadas. Orang hendak wudu boleh niatnya mengangkat hadas. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasi. Itu kan mengangkat hadas. Itu kalau kita pelajari biasanya di sekolahan. Sengaja aku niat berwudu untuk mengangkat hadas kecil.
fardu atasku karena Allah Ta'ala. Nawaitu rabbal hadas, nawaitul wudu'a li rabbil hadasi al-asghari fardan lillahi ta'ala. Atau awil wudu'a, atau niat wudu, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, boleh. Kada pakai nang fardu kada apa-apa, boleh. Boleh, pokoknya sebatas wudu aja. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, boleh. Nah, karena ini macam-macam nih. Yang pertama, niat mengangkat hadas, berarti nawaitul wudu'a li rabbil hadasi. Bahasa kita rajin biasanya kita tambah listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Nah, boleh gitu. Atau nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, boleh juga. Awit taharah lissalah, atau nawaitu taharah lissalah, nah, boleh juga. Nah, jadi itu niat. Nah, jadi niat ini penentu sebuah amal. Manakala pian melakukan sebuah amal tanpa dasar niat atau tanpa diniati di situ, maka amal itu kada hasil. Kada hasil. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sebuah amal itu tergantung dengan niat. Jadi manakala pian melakukan, misal contoh, pian menggawi sesuatu yang sifatnya mubah. Semisal kayak makan. Manakala pian makan itu niatnya supaya awak batanaga lalu kuat untuk beribadah dan Allah Ta'ala, maka makan pian jadi nilai ibadah. Manakala pian makan hanya sebatas makan aja supaya kenyang, maka nilainya ya dapat kenyang aja. Tapi kada dapat nilai ibadah. Jadi niat ini bisa merubah amal-amal yang sifatnya duniawi, itu bisa berubah menjadi nilai akhirat. Dengan niat ini. Bahkan dengan niat ini bisa melipat gandakan sebuah amal. Wah, ini hebatnya niat. Misal contoh, pian ketika masuk masjid, itu pian niat apa? Masuk masjid itu. Hah? Niat apa? Niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku niat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Dapat pahala apa itu? Dapat pahala sunnah. Tapi dengan niat itu bisa berubah jadi pahala wajib. Jadi lebih ganal nilainya. Apa caranya? Dinazarakan. Jadi sebelum pian masuk masjid, sengaja aku nazar, aku bernazar beriktikaf di masjid ini sekedar aku duduk di sini atau selama aku duduk di dalam masjid ini fardu atasku karena Allah Ta'ala. Karena bila masuk masjid hanya berniat nawaitul i'tikaf al-mandurah fi hadzal masjid ala qadri mugami fihi fardalillahi ta'ala. Sengaja aku niat i'tikaf nang kunadarakan di masjid ini sekedar aku berdiam di sini fardu atasku karena Allah Ta'ala. Niatnya nazar, jadi berubah nilainya jadi nilai pahala lebih ganal. Nah itu. Jadi karena sebab apa nih? Karena sebab niat aja. Niat yang diubah. Sama aja tuh misalnya contoh tarawih. Tarawih itu kan hukumnya sunnah. Tarawih itu bisa jadi nilai wajib loh. Dengan cara nazar tadi. Cuman bahaya bila pian kada gawi. Karena nazar ini wajib digawi. Nazar ini wajib digawi. Misal contoh, yang hendak merubah nilainya jadi wajib. Jadi sebelum misalnya pian mengangkat takbir 2 rakaat itu, salat tarawih, pian berniat dulu. Aku bernazar sembahyang tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi imbah itu langsunglah kita takbir. Usolli, sengaja aku salat sunat tarawih yang kunadzarakan 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Dapat nilai wajib pian. Kada dapat nilai sunnah, tapi wajib gana nilainya. Nah, kenapa ini? Karena sebab niat. Nah, jadi orang-orang soleh itu, orang-orang soleh dahulu itu, mereka itu amalnya sebenarnya kurang lebih lawan kita aja. Amalnya kada beda loh kita. Sembahyang waktunya sama 5 waktu. Kalau pang bahari orang sembahyang 5 waktunya, kada 5 waktu, tapi 10 waktu kada. Sama aja pada 5 waktu. Ibadah baca Al-Qur'annya sama, zikirnya sama, salat duhanya sama. Nang membedakan apa? Dari niat ini. Sehingga amal mereka itu nang sama, tapi nilainya menggelembung. Gana nilainya. Kenapa? Karena sebab niat. Nah itu pentingnya niat tadi. Dan penentu sebuah amal itu adalah niat. Jadi yang pertama niat. Jadi niatnya ini tadi
Bisa niat mengangkat hadas, sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas karena Allah Ta'ala. Atau niat sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala, boleh juga. Atau niat sengaja aku bersuci untuk melaksanakan sholat, boleh. Nah, boleh hajat, nah boleh. Waktuha, waktu berniat. Kapan waktu kita meletakkan niat itu? Inda ghasli awwali juz'in minal wajhi, ketika kita membasuh awal-awal bahagian daripada wajah. Ketika kita mengangkat banyu di sini, di situ letaknya niat. Artinya maksudnya bukan di situ berniat kada. Niatnya sudah kita pasang oleh rumah tadi. Ada sudah keinginan hendak berwudu. Nah, ketika kita mengangkat banyu lalu membaca di situ nawaitul wudu'a liraf'il hadasi al-istibahati sholati fardhan lillahi ta'ala, lalu kita menyampaikan di sini, maka itulah makna daripada niat itu. Makna daripada niat. Nah, jadi waktunya kapan letaknya? Ketika membasuh bahagian daripada muka. Itu yang pertama. Jadi niat. Yang kedua daripada fardhu wudu ghaslul wajhi, membasuh muka. Summiya bidzalika li'anna bihi taqa'ul muwajah. Kenapa dinamakan wajah? Karena wajah itu maknanya berhadap-hadapan. Muwajah, berhadap-hadapan. Wa hadduhu tulan, batasan daripada wajah ini kalau memanjang itu ma baina manabiti sya'rir ra'si ila muntahal lahyaini. Batas panjangnya wajah itu berapa? Itu jarak antara tempat tumbuhnya rambut kepala, berarti di sini. Tempat tumbuhnya rambut ila muntahal lahyaini, sampai ujung daripada nih janggut di sini. Dagu. Nah, jadi mulai sini sampai ke sini panjang. Jadi bila ada orang berwudu nang sampai sini aja tikasnya kada sampai ke sini, berarti tidak sah. Berarti tidak sah. Nah, jadi hati-hati jangan pindah berwudu hendak berancap-ancap timbul kada sah. Bila sudah wudu kada sah, otomatis salatnya tidak sah. Nah, jadi kunci utamanya di wudu dulu beres. Nah, jadi panjangnya mulai dari tempat tumbuh rambut sampai dagu di sini. Sampai dagu. Wa ardan, sedangkan lebarnya ma bainal udzunain, itu antara dua telinga. Nah, dipasaknya di sini. Nah, di sini. Di sini sampai ke sini. Nah, jadi itulah. Nah, sampai sini. Telinga hingga mehiga. Bukan sininya kada, tapi nih pasaknya di sini. Nah di situ. Itu lebarnya. Nah, itu yang perlu kita pahami supaya kita bisa meratakan air ini tadi. Kemudian yang ketiga, at-talis ghaslul yadain ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan beserta siku. Nang apa namanya? Nang wajah tadi, manakala ada di sini janggut, nang tebal itu diselat-selati. Diselat-selati atau ada jabis yang tebal di sini. Itu kebanyakan orang nang bahasanya pembuluan, biasanya tebal di sini. Nah, jabisnya. Nah, apalagi kalau orang nang bahasa ada keturunan bangsa Arabnya, itu tebal biasanya janggutnya. Nah, itu diselat-selati. Nah, kalau nya tipis itu wajib diratakan banyu di situ. Tapi kalau nya tebal itu cukup diselat-selati sama di sini. Nah, itu muka tadi lah. Kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan beserta dua siku. Nah, jadi berwudu itu kada kawan hanya sebatas sampai sini aja. Sikunya kada. Nah, jadi nang baju lengan panjang ya hati-hati. Itulah. Lengan panjang nih. Nah, mana nih? Turunkan. Nah, ini kan lengan panjang nih. Nah, kadang kan ada lengan ini bahasanya sempit. Lalu susah kita menarik ke atas nih. Ini hati-hati. Kalau kada sampai ke sini. Nah, ini hati-hati. Nah, jadi harus sampai ma'al mirfaqain beserta dua siku. Jadi harus sampai ke siku. Nah, karena ada istilahnya
apa namanya, melebihkan batasan basuhan daripada tangan atau kaki. Nah, jadi harus dilebih. Kalau kita lebih, otomatis kita tak kena batasan wajib sudah. Berarti selamat, aman. Tapi kalau kita pas-pasan di sini, musiah kurang. Berarti kada sah wudu kita. Jadi usahakan ketika berwudu itu harus limpat daripada siku. Limpat daripada siku, jangan pas-pasan di siku aja. Nah, itu. Al-mirfaqani huma al-'azamani al-barizani baina as-sa'idi wal 'adud. Mirfaqun itu artinya siku, itu artinya adalah dua tulang yang tumbuh atau timbul di antara lengan bawah dan lengan atas. Ini tadi siku bahasa kitanya. Wa fi kulli yadin mirfaqani, di setiap tangan itu ada dua siku. Wa yajibu ghaslu juz'in minal 'adud liyata'akkada min ghaslil yadi kulliha liqa'idatin ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, wajib membasuh bahagian daripada lengan atas. Lengan atas ini. Ini siku, ini lengan bawah, ini lengan atas. Dihalat dengan siku. Wajib kita membasuh bahagian lengan atas ini sebahagiannya agar supaya sempurna basuhan lengan bawah ini. Nah, jadi dilebihkan. Jangan mapas-mapas. Bila mapas ini ya khawatirnya kalau pina kurang. Bila inya kurang otomatis tidak sah. Bila sudah wudunya tidak sah berarti sholatnya pun tidak sah. Kenapa sebab kada sah? Karena berarti sholat dalam keadaan tidak suci. Dalam keadaan membawa hadas. Nah, itu basuh dua tangan. Kemudian yang keempat, mashu ba'din min basyaratir ra'si aw sya'rihi. Menyapu sebahagian daripada kulit kepala atau rambutnya. Mungkin ada berambut, gundul botak, berarti kulitnya. Nah, kalau inya berambut, berarti rambutnya. Fayakfi walau ba'da sya'ratin. Cukup membasuh ini sebahagian satu rambut saja. Ya, satu rambut saja. Kalau pemisahnya kada hendak nih jambul nih pinarakai, ayo dah sebagian aja atau tak ke sini kada apa-apa. Nah, kada apa. Asal jangan misalnya berambut panjang sampai ke sini, nang di sini aja dibasuh. Nah, itu kada kawah. Jadi harus nang di sini, nang di masih batasan kepala. Batasan kepala. Ini misalnya pakai pomade lah, pakai pomade. Ya kalau biasanya kan anak muda ini pakai pomade, Pak. Kalau orang tua pakai pomade juga kah? Nah, saya kira bahasanya rambut tuh karas. Nang kayak durian. Karas rambutnya. Jadi pakai minyak rambut, kada hendak rusak jambul ini, ayo di sini kada apa-apa. Nang penting rambutnya di anu. Nah, itu. Nah, jadi apa tadi? Menyapu sebahagian daripada kulit kepala atau rambutnya. Fayakfi walau ba'da sya'ratin, maka cukup menyapu itu tadi walaupun sebahagian rambut aja. Kada perlu seberataan. Tapi kalau tidak khilaf dari mazhab Maliki itu harus seberataan. Jadi kalau pian misalnya umrah bertaklid kepada mazhab Maliki berarti harus menyapu sebagian seberataan kepala. Sampai belakang. Iya, nah. Yang anu pengetel sambilan. Itu tadi di waktu mau menyapu apa basuh rambut di kepala itu apakah ngambilnya ini? Caranya. Nggih. Kayaknya ada, Mas. Belum. Ya kan terang kisahnya belum dulu. Nah, jadi itulah. Jadi nang dibasuh itu nang masih dalam batasan ruang lingkup kepala. Kalau sudah rambutnya menjulur ke bawah, nang kita basuh di bawah itu tidak sah. Itu tidak sah. Kemudian yang kelima, ghaslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh dua kaki beserta mata kaki. Bahasa kita kampungnya buku lali. Buku lali. Mata kaki. Nah, jadi itu dibasuh. Wa yajibu ghaslu juz'in minas saqi liyata'akkada min ghaslir rijli kulliha liqa'idatin ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Jadi itu ringkasnya itu. Jadi batasannya sampai ke mata kaki. Usahakan harus dilebihkan sedikit. Itu hukumnya wajib karena nang wajib basuhan batis itu tidak akan sempurna kecuali dengan kita melebihkan, maka hukum melebihkannya itu hukumnya wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib, itu kaidah fikihnya namanya. Nah, jadi sesuatu yang wajib itu tidak akan sempurna kecuali dengan kita melebihkan, maka dilebihkan itu hukumnya wajib juga. Nah, jadi harus dilebihkan supaya sempurna basuhan wajib ini tadi.
Jadi kalau ada basuh batis hanya sebatas batis saja tapi mata kaki kada tabasuh, berarti otomatis tidak sah. As-sadis, kemudian yang keenam, at-tartib, tartib berurutan. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam tawadda'a murattiban. Kenapa garang harus berurutan? Pertanyaannya nih, kenapa kita nih harus berwudu tuh berurutan? Harus muka dahulu, kemudian tangan, kemudian menyapu kepala, kemudian membasuh kaki. Kenapa harus itu? Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam tawadda'a murattiban, karena Nabi itu berwudu secara tertib. Kan Nabi ini jadi ukuran. Nabi ini kan jadi patokan di dalam kehidupan. Hatta di dalam kita berwudu pun harus mengikut dengan caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan Nabi ini ketika berwudu, Nabi dalam keadaan tertib. Artinya berurutan melakukan itu tadi. Nah, kemudian ada masalah at-tartib wajibun fi kulli wudu. Tartib itu hukumnya wajib di setiap wudu. Illa melainkan fi mas'alatin wahidah. Cuman ada satu perkara di mana tartib itu kada wajib. Bila berwudu wajib tartib. Cuman ada satu hal yang ketika kita berwudu kada wajib tartib. Apa itu? Idzan ghamasa fil ma walau lahdzatan wa nawal wudu'a wa huwa munghamisun sakata wujubut tartib. Misalnya kita nih berwudunya langsung menyelam. Tajun kan. Itu kada wajib tartib, langsung niat situ sengaja aku wudu karena Allah Ta'ala. Selesai. Kada bertartiban lagi tuh. Nah, pasti tabasuh sabar bertahan. Nah, itu fardu wudu. Jadi ada 6 lah fardunya. Itu tahu aja kita seberatan sudah. Niat, basuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, menyapu kepala, walaupun sebagian rambut aja, kemudian membasuh kedua kaki, sampai ke buku lali, kemudian tartib. Itu 6 fardu wudu. Nah, adapun telinga itu hukumnya sunnah. Jadi misalnya pian berwudu dalam keadaan air yang sedikit. Nah, misalnya kada mayu, kalau nak hendak meniga kali kada mayu, hendak basuh telinga kada mayu, sudah nang wajibnya aja. Nah, itu. Sunanul wudu. Kemudian masuk kita kepada pembahasan sunnah-sunnah daripada berwudu. Nah, apa caranya supaya wudu ini dapat pahala nilai sunnahnya? Nah, apa yang kita gawi nih? Sunnah wudunya ini apa? Nah, supaya menjadi penyempurna dari ibadah wudu kita. Sunanul wudu katsirah. Sunnah wudu itu banyak. Ausalah ba'duhum ila sab'in. Sampai sebagian ulama menyebutkan sunnah wudu itu ada yang sampai 70 macam sunnah wudunya. Jadi kalau hendak menggawi sunnahnya ini luar biasa banyak benar. Nah, cuman ini di sini disebutkan sebahagian supaya kita tahu dan mungkin bisa kita amalkan. Al-awwal, yang pertama as-sunanul lati qabla ghaslil wajhi. Yang pertama sunnah wudu sebelum kita membasuh muka. Nah, jadi ada aturannya. Ada sunnah-sunnahnya tertentu. Sebelum kita membasuh muka, itu ada sunnah-sunnah yang harus kita gawi. Yang pertama at-talaffuz biniyati sunanil wudu. Melafazkan, mengucapkan dengan niat sunnah wudu. Fayaqulu nawaitu sunanal wudu. Jadi sebelum membasuh muka, nawaitu sunanal wudu, lain nawaitu nang rapal hadas itu di lain. Nawaitu sunanal wudu, sengaja aku niat melaksanakan sunnah wudu. Nah, jadi dapat nilai di situ pian, nilai sunnah wudu, niat sunat wudu. Kemudian yang kedua, at-tasmiyah wa ta'awudz. Tasmiyah itu apa? Membaca bismillah. Wa ta'awudz, membaca auzubillah, meminta perlindungan. Wa agalluha, sekurang-kurangnya bismillah. Itu paling kurang. Bagus lagi bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ditambah dengan Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Jadi sebelum berwudu misalnya berniat dulu, nawaitu sunanal wudu lillahi ta'ala, sengaja aku niat melaksanakan sunnah wudu karena Allah Ta'ala. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu yang pertama. Niat, jadi bismillah dan membaca a'udzubillah. Kemudian yang ketiga as-siwak. Nah, bersiwak. Bersiwak ini banyak yang kada bisa bersiwak. Ada juga yang bisa tapi kada hendak. Kada siwak ini murah.
Cuman murah siwak ini rasa-rasanya lebih mahal daripada iPhone. Siwak ini murah kalau nih 10.000 aja. Bahkan ada yang kadang berjual 5.000 harganya siwak. Cuman nih kayaknya lebih larang daripada sepeda motor, Pak. Kenapa? Sebab karena banyak yang kada nukar. Bukan kada kawa, Pak, cuman memang kada hendak nukar. Padahal ini nilainya luar biasa. Salat kita dengan pakai siwak itu lebih afdal ketimbang kita salat tanpa pakai siwak. Dan pian perlu tahu, siwak ini diantara faedah dan keutamaannya yang paling ganal apa? Maulah Allah Ta'ala ridho lawan kita. Maradhatun lirabb. Pian ini kan kesana kemari beramal ibadah itu tujuannya apa? Supaya Allah ridho. Siwak ini maulah Allah Ta'ala ridho. Kalau pian hendak Allah Ta'ala ridho, siwak ini maulah Allah ridho. Jadi dengan pian bersiwak, Allah ridho. Dan diantara faedahnya siwak ini tadi apa? Maulah setan atau iblis itu ada senang lawan kita, benci. Nah jadi bila ada yang kesurupan, siwaki langsung. Itu maulah inya. Kan orang kesurupan ini dirasuki jin. Ya kalau setan. Nah jadi setan itu tidak senang dengan siwak. Nah jadi kalau inya ada yang kesurupan, capati aja disiwaki. Ini misalnya di sekolahannya ada bisa kesurupan. Nah siwaki langsung tak? Langsung disiwakikan aja. Jadi karena siwak itu maulah setan kada senang. Dan di antara faedah siwak ini pula maulah otak ini cerdas. Nah, maulah otak cerdas. Jadi pian nampina pembabal rancaki basiwak. Rancaki basiwak. Bami harum itu termasuk. Apa namanya? Disebutkan oleh Imam Syafi'i, man tabarihuhu zada aqluhu. Orang yang harum penciumannya, artinya nak ketujuh harum-harum, maka akalnya akan bertambah. Di antara yang menambah kecerdasan itu apa? Ya siwak tadi. Siwak. Nah, jadi usahakan biasakan bersiwak. Biasakan. Murah aja nih. Dan siwak ini kalau ulun bahasakan adalah sesuatu yang menggambarkan bentuk kecintaan seseorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siwak ini merupakan sunnah Nabi. Karena siwak ini merupakan sunnah Nabi. Kata Nabi dalam riwayat hadis, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya kata Nabi tidak menyulitkan terhadap umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak ketika hendak sholat dengan perintah wajib. Seandainya Nabi ini kadang menganggap ini menyulitkan kepada umat, maka diwajibkan siwak ini. Kalau ini diwajibkan, banyak kita nih berdosa sebenarnya. Ya karena banyak yang kada bersiwak. Nah, jadi basiwak. Siwak ini sunnah. Hatta bagi orang yang bahasanya kada begigi, tetap sunnah siwak. Bajak ya apa aja maka kada begigi kayak pan bersiwak. Dilaluakan aja. Yang penting dapat hasil pahala sunnahnya. Laluakan. Walaupun kada begigi, bahasanya kisahnya aja. Nompat lalu aja asa tercapai gusi aja ya sudah dapat pahala. Karena kita unting tuh pahala sunnah siwaknya. Nah, pahala sunnah siwak. Dan siwak ini bisa menghilangkan atau mengangkat bakteri yang tidak bisa diangkat oleh pasta gigi. Nah, itu hebatnya. Nah, jadi sebenarnya, ayolah ikhwan, sunnah Nabi ini sebenarnya terdapat sir atau rahasia yang tidak dimiliki oleh yang lain. Jadi ketika Nabi itu memerintahkan, pasti di situ ada sir atau rahasia atau manfaat bagi kita. Cuman terkadang ilmu kita yang kada sampai memahami. Ada sebuah penelitian yang menyebutkan kenapa kita ini dianjurkan untuk berwudu. Nah, jadi penelitian itu menyebutkan di antara manfaat wudu ini bagi kesehatan itu dapat meolah orang yang berwudu itu, nama istiqamahkan wudu itu menjadi awet muda. Nah, jadi nah hendak awet muda, istiqamahkan wudu. Istiqamahkan wudu. Itu. Nah, jadi ada sir di situ. Ada hikmah bahasanya. Ada hikmah dari setiap apa yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan tinggalkan. Usahakan bersiwak. Usahakan bersiwak. Jangan kada. Mudah aja siwak nih. Mudah aja digawi. Tinggal nukar 10.000. Kemudian ujungnya ini dibuat seperti yang kayak sabut. Nah, jadi kayak sikat. Dibuat kayak sikat. Nah, ini. Entah terserah aja pian hendak dicatuk-catuk kah atau di apa karena sekira jadi kayak ini nih. Nah, dan siwak ini
jangan lebih daripada sekilan. Jangan lebih dari sekilan. Dan jangan kurang dari 4 jari. Jangan lebih dari sekilan, jangan kurang dari 4 jari. Bila pian melihat di tasbih orang tua ada siwak nang handap kayak ini, itu tidak sunnah namanya. Itu tidak sunnah. Kenapa? Karena tidak mencukupi syaratnya. Jadi syaratnya harus jangan kurang dari sekilan, jangan kurang dari 4 jari, dan jangan lebih daripada satu kilan. Dan siwak itu dibasuh lah. Jangan nang siwak sekali seumur hidup. Senang kayak lagu Lesti juga tuh. Sekali seumur hidup. Jangan. Jadi bila pina rasa sudah kada bagus lagi, ganti nukar basah pulang. Nukar basah. Dan orang yang banyak besi siwak, yang ganti-ganti siwak itu tidak dikatakan mubadzir dalam agama. Kalau kita besi pemakan, kita buang-buang itu mubadzir. Haram hukumnya. Tapi kalau pian besi siwak, nukar pian misalnya siwak sedus. Sekotak pian nukar. Sekotak itu isinya 12 solusin. Lalu misalnya 2 hari, 3 hari pian buang, ganti pulang nang hanyar. Nang di dalam kotak ini tadi. Itu tidak dikatakan mubadzir. Itu tidak dikatakan mubadzir. Sebagaimana minyak harum. Pian isi minyak harum 100 botol di rumah. Macam-macam baunya. Itu tidak dikatakan mubadzir. Kenapa? Sebab karena Nabi pun demikian. Bahkan dikatakan bahwa Nabi SAW itu adalah sosok pribadi yang dalam kehidupannya paling banyak menghabiskan uangnya untuk membeli minyak harum. Padahal Nabi itu awaknya sudah harum. Nabi itu awaknya harum. Sampai Syekh Abdurrahman Ad-Dibai itu dalam riwayat menyebutkan, idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fih. Nabi itu kalau lewat di satu lorong, satu jalan, orang pasti kenal nih Nabi sudah lewat di sini tadi. Kenapa? Karena baunya tak tinggal. Baunya tak tinggal. Bahkan tak tinggal baunya ini tadi berhari-hari. Kada sehari aja, kada berhari-hari. Nabi itu walau tidak pakai minyak harum sudah harum batang tubuhnya. Keringatnya itu sudah harum. Bahkan dijadikan oleh Ummu Sulaim kalau tidak khilaf, keringat Nabi itu sebagai bibit minyak wangi. Sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi. Adalah kita nih kira-kira nang paluhnya kalau dijadikan minyak harum. Kada nah hakun kira-kira. Kada nah hakun. Kenapa? Karena paluh kita sabungas-bungasnya kita orang tujar primadona disa aja. Tetapi paluhnya berbau juga. Ya kalau sabungas-bungasnya inya tatap paluhnya berbau. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keringatnya tuh harum. Keringatnya harum. Nah itu. Nah, jadi siwak lah. Jadi siwak. Wa yusannu an yakuna minal arak. Kayu arak. Ini namanya kayu arak. Siwak ini dibikin dari kayu arak. Wa munadda bil ma'i. Kemudian ketika kita besi siwak, sebelum bersiwak itu hendaknya dibasahi. Ini dibasuh. Bahasa kita dibasahi, dibasuh. Kalau pian hendak awet, letakkan siwak ini dalam freezer, kulkas. Pian basuh, letakkan di freezer, di kulkas. Supaya inya segar. Karena yang kita cari dari siwak ini adalah segarnya. Bil yadil yumna, menggunakan siwak itu dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan, wa du'a indahu, kemudian berdoa ketika hendak bersiwak. Fa yaqulu Allahumma bayyit bihi asnani wa syudda bihi lisati wa tabbit bihi lahati wa barik li fihi wa atibni alaihi ya arhamar rahimin. Jadi bersiwak ini dengan tangan kanan. Ulama fikih mengajarkan tata cara memegang siwak ini disiwak. Pian letakkan di sini 3 jari ini. 3 jarilah, 3 jari. Kemudian ibu jari dengan kelingking di sini. Nah, ini cara memegang siwak. Mungkin ini aja kada apa-apa. Cuman aturan fikihnya kayak ini. Kalau pin hendak sesuai aturan seperti ini meletakkannya. Nah, kemudian cara bersiwaknya seperti apa? Membentuk angka 8. Jadi mulai bawah dulu, bawah trek. Nah, kayak apa? Pian nulis angka 8. Nah, sampai 3 kali sunnahnya. Itu sunnah aturannya bersiwak. Kalau kayak ini aja Pak, kada apa-apa juga. Nang penting bersiwaknya. Kalau Pang misalnya aku aja kada hendak ribet ya. Ya sudah, nang penting bersiwak. Itu paling ringkas sudah. Kemudian yang keempat, ghaslul kafain. Membasuh kedua telapak tangan. Jadi sebelum wudu itu sunnah basuh 2 telapak tangan dulu. Mungkin di telapak tangan ini kita pakai baju japai apa misalnya. Sesuatu yang kotor jadi dibasuh dulu. Karena tangan ini kan akan kita gunakan untuk membasuh anggota-anggota tubuh kita, anggota-anggota wudu kita. Jadi sebelum kita gunakan untuk membasuh,
kita basuh terlebih dahulu telapak tangan ini. Sampai di mana? Ilal ku'ain, sampai nih pergelangan. Jadi basuhnya sampai ke pergelangan. Wa yusannu ghasluhuma ma'an. Sunnah basuhnya beimbai. Jangan nang kayak ini loh, hanya kayak ini. Nah, jadi beimbai. Nah, basuh beimbai. Nah, itu. Wa yaqulu indahu, dan membaca ada doanya, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau akan keberkahan dan aku berlindung daripada dengan Engkau daripada kemalangan dan kebinasaan. Minta Allah Ta'ala. Ada doanya. Jadi ulama semisal Imam Nawawi itu ada menyebutkan di dalam kitabnya Al-Adhkar itu bacaan-bacaan dari setiap basuhan-basuhan anggota tubuh kita ini tadi. Nah, sudah. Kemudian yang kelima, al-matmadah wal istinsyaq. Matmadah itu artinya berkumur-kumur. Wal istinsyaq, memasukkan banyu ke dalam hidung. Itu hukumnya sunnah. Ya idkhalul ma ilal fam, memasukkan air ke dalam mulut. Wa takunu bil yadil yumna. Jadi dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Itu sunnahnya. Dengan tangan kanan lah. Jadi masukkan banyu tangan kanan. Nah, kada kayak ini kan, tapi kan tangan kanan. Itu sunnah. Kemudian istinsyaq huwa idkhalul ma ilal anfi, memasukkan air ke hidung. Wa yakunu bil yadil yumna, sama dengan tangan kanan. Nah, jadi kalau hidung ini apa namanya? Dan sunnah mubalaghah kena ada di sini. Al mubalaghah fihi ma li ghairi shaim, bagi orang yang kada puasa disunahkan mubalaghah. Mubalaghah itu artinya bersengatan. Maksudnya bersengatan ini ketika kita berkumur, mubalaghahnya kayak apa? Bahasa kampungnya itu nang ya, nah itu namanya mubalaghah. Bagi yang kada puasa, nang puasa jangan, karena khawatir laku takinum. 3 kali baku kumur, ya keluar sekali, hilang 2 kali. Nah, ini bahaya ini. Kanyang, makanya kenapa jar orang tuh jaka 7 bener dia bila puasa baku kumur, sekalinya minum sidin. Nah, ini. Jadi ketika puasa tetap sunnah lah. Tetap sunnah berkumur-kumur ataupun memasukkan air ke hidung. Cuman jangan mubalaghah, jangan bahihimat. Kalau ini istinsyaq, ini mubalaghahnya seperti apa? Jadi istinsyaq itu sebenarnya bukan itu kayak itu. Bukan kayak itu, tapi istinsyaq itu kita ambil dengan tangan kanan, kemudian hiut. Airnya hanya kena. Itu istinsyaq namanya. Kalau kita kan palit-palit banyu, itu kalau boleh kayak itu palit. Padahal sebenarnya nang paling afdal itu apa? Berbarengan antara istinsyaq dan matmadah. Jadi ketika kita mengambil 1 cibuk air langsung masukkan ke mulut dan masukkan ke hidung. Nah, itu paling afdal. Mun kada kawa kayak itu sebuting. Ayo dulu. Berkumur-kumur dulu, hanya kena istinsyaq, masukkan banyu ke dalam hidung. Nah, aku aja kada sanggup jenang menghirup ngento banyunya ke hidung. Ya sudah, kada apa kayak ini kada apa juga. Yang penting membasuh hidung. Yang penting membasuh. Nah, kemudian istinsyar pulang. Ada istinsyar bahasanya. Apa itu istinsyar? Ikhrajul ma' minal anfi. Nah, kan tadi kita hirup banyunya. Kemudian kita keluarkan, itu namanya istinsyar. Nah, itu sunnah, sunnah. Wa yusannu an yakuna biyadihil yusra. Nah, mengeluarkan itu dengan tangan kiri. Nah, keluarkan dengan tangan kiri. Nah, kita keluarkan. Itu dengan tangan kiri, jangan tangan kanan. Jadi sesuatu yang kotor itu dengan tangan kiri. Makanya kita masuk WC kenapa betis kiri? Karena tempatnya kok kotor. Kemudian yang ke-8, at-taslis fi ma madha, itu membasuhnya sebanyak 3 kali. Itu sunnah. Kalau inya memang kada memungkinkan 3 kali karena faktor banyu yang terbatas, ya sudah sekali berarti. Jangan 2 kali, sekali. Jangan 2 kali. Kalau inya hendak lebih berarti 3 kali. Kemudian yang kedua, as-sunanul latifi asna'i ghaslil wajh. Ini panjang nih Pak ini. Bisa sampai subuh isuk hanya tuntung. Kita ringkas lah. Itu bahasannya. Kemudian apa namanya, ketika kita di pertengahan membasuh wajah, melapaskan niat. Fayaqulu nawaitul wudu' lis-shalah, contohnya tadi, atau nawaitul wudu' li-istibahati shalah, atau nawaitul wudu'a lillahi ta'ala.
Kemudian memulai dengan wajah yang paling atas. Nah, jadi ketika kita membasuh wajah, itu sunnahnya mulai atas. Mulai atas. Kadang mulai sini. Nah, ke atas kadang. Tapi mulai atas. Jadi letakkan langsung di atas. Nah, jadi otomatis banyu itu mengalirnya ke bawah. Kalau ini kita mulai tengah, berarti kita mengalirkan ke atas. Berarti nah, sunnahnya mulai atas. Sunnahnya mulai atas. Kemudian an ya'khudhal ma'a biyadaihi jami'an. Ambilnya dua tangan. Dua tangan, jangan sebelah aja. Kecuali tangan sebelahnya ada kawa. Sunnah dengan dua tangan. Kemudian memperhatikan ujung-ujung mata. Nih. Perhatikan, karena kalau kita kada perhatikan di sini kadang kada terbasuh. Apalagi ada tahi mata terkadang kan. Nah, itu diperhatikan. Nah, itu hukumnya sunnah. Kemudian mashul udhunain, menyapu dua telinga. Menyapu dua telinga, membasuh. Menyapu. Khurujan min khilafi man yaqul innal udhunain minal wajhi. Kenapa kita harus membasuh ini? Padahal ini sunnah. Karena kita keluar daripada perbedaan pendapat ulama yang mengatakan bahwa dua telinga ini termasuk bagian wajah. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa telinga ini termasuk bagian dari wajah. Artinya bila membasuh wajah, wajib hukumnya membasuh telinga. Pendapat sebagian ulama. Nah, supaya kita tidak termasuk, kalau khawatirnya misalnya telinga ini memang bujuran masuk wajah, maka kita sudah bebas dari itu. Kenapa? Karena kita membasuh telinga. Nah, karena kita membasuh telinga juga. Jadi dibasuh telinganya, jangan ditinggal. Kecuali misalnya tadi dalam keadaan yang sifatnya terdesak. Nah, ini basuh telinga nang inilah, nang basuh telinga nang ini bukan nang basuh telinga nang imbah basuh menyapu kepala kada. Tapi basuh telinga ini ketika basuh wajah. Nah, jadi gini. Ini kayak ini. Ketika pian basuh wajah, angkat banyu, andak. Nah, sampai ke telinganya. Sampai ke telinganya. Jadi sampai ke telinga. Kenapa sampai ke telinga? Karena pendapat sebagian ulama menyebutkan bahwa telinga ini termasuk bagian dari wajah, dari muka. Otomatis di antara fardu wudu adalah membasuh muka, berarti telinga termasuk. Sebagian menyebutkan demikian. Cuman pendapat yang paling kuat kada masuk. Tapi kada salahnya kita membasuh ini. Kalau masuk, kita sudah aman. Kenapa? Karena kita sudah membasuh. Nah, itulah paham kalau leh, pian. Nah, itu. Kemudian italah gurrah. Italah gurrah itu ghaslu mazada ala hadil wajhi min jami'i jawanibih. Itu membasuh sesuatu yang lebih daripada batasan wajah. Kita batasan wajah tadi sudah jelas kelebihan batasannya. Dari tempat tumbuh rambut sampai di sini dagu. Nah, itu batasannya. Nah, ketika kita berwudu usahakan italah gurrah. Apa itu italah gurrah? Melebihkan basuhan. Jadi jangan sampai sini aja. Mengkau sampai ke kepala sini. Sampai ke kepala. Ini sampai ke hulu, nah sampai ke telinga. Itu namanya italah gurrah. Nah, kelak orang-orang yang terbiasa istiqamah berwudu yang semacam ini, kelak di yaumil qiyamah di padang mahsyar akan nampak tanda-tandanya. Oh, bercahaya. Akan nampak di situ tanda cahaya. Jadi batas lebihan yang kita basuh itu akan bercahaya kena di akhirat. Jadi Nabi itu mudah mengenali umatnya. Oh, ini jar Nabi, ini umatku yang dulu semasa di dunia senantiasa melebihkan batasan wudunya. Jadi mudah. Ada ciri tertentu. Ada ciri tertentu orang-orang yang ketujuh melebihkan batasan basuhan daripada batasan wudu itu. Kemudian adalku wa imrarul yadi 'alal adwi, digosok. Jadi bukan hanya sebatas disiram tapi digosok. Nah, makanya kita rajin menggosok kalau. Nah, itu. At-takhlil lillahyah al-kathah wal 'aridan al-katifain wa yakunu bi asabi'il yadi al-yumna min asfal wa bi gharfah mustaqillah. Ya, kemudian mencibuk banyu untuk menyelat-nyelati. Nah, itu. Kemudian sama meniga kali. Jadi 3 kali. Kemudian tangan dimulai dengan 2 telapak tangan. Idza kana yasubbul ma'a 'ala nafsihi, apabila kita ini berwudu dengan mencibuk, maka dimulai dengan membasuh 2 telapak tangan. Itu sunnahnya. Tapi kalau kita berwudu pakai keran, maka awal yang kita basuh mulai dari atas. Dari sini. Pakai keran, nah sini. Ini keran misalnya di sini. Mulai di sini, mulai siku. Nah, tapi kalau kita nang bacibuk, bahasanya pakai kolam, basuh tangan dulu. Basuh tangan, hanya ambil. Hanya ambil. Paham kalau lah? Kemudian at-tayammun.
Fayaghsilul yumna tsummal yusra. Menganan bahasanya, menganan. Jadi nang kanan dulu, jangan nang kiri. Kalau nang kiri, Bang, salah, sah aja, cuma makruh. Nah, sah aja, cuma makruh. Nah, tayamun. Jadi sunnah itu menganan. Kenapa? Karena Nabi itu selalu menganan. Nabi itu senang dengan nang kanan-kanan dulu. Bila menggawi sesuatu nang baik. Kemudian adalku digosok. At-takhlil, nah diselat-selati. Nah, di sini. Nah, jadi ketika kita membasuh tangan kanan, ini diselat. Nah, diselati dengan tangan kiri, ditumpang di sini. Nah, kalau ini ada cincin, gerak-gerakkan. Seandainya cincin ini kasak, harus digerak-gerakkan. Tapi kalau seandainya cincinnya longgar aja, kayak ini langsung gugur, kan perlu digerak-gerakkan. Berarti masuk aja banyu di situ. Nah, jadi diselat-selati kayak ini, tashbik namanya. Nah, ini namanya tashbik. Itu ada orang kadang ijazah, ijazahnya ijazah tashbik. Nah, ini, jadi kayak ini. Bila inya tangan kanan, berarti tangan kiri yang menumpang di sini. Kalau ini tangan kiri, berarti tangan kanan. Paham lah? Nah, itu tashbihnya. Kemudian italah tahjil, melebihkan batasan basuhan tangan sampai ke sini. Jadi kita tadi. Nah, dilebihkan. Kemudian tahrikul khatim alladhi yasilul ma'u tahtah, menggerakkan cincin. Nah, cincin ini digerakkan. Nang pinakan tapi bergerak, gerakkan cincinnya supaya masuk ke situ banyu. Al-muwalat kemudian berturutan. Baina ghasl wajhi wal yadaini, ikut-ikutan. Antara basuh wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian batis. Nah, muwalat namanya. Sudah. Kemudian kepala yusannu bi an yada'i bahamaihi ala sudghaihi wa yulsika sababataini bi ba'dihima wa yabda bil masih min muqaddamatir ra'si ila akhirih wa yarduhuma ila al muqaddamah in kana sya'ruhu kalim. Kayak ini. Ulun terjemahkan secara singkat aja. Kepala itu ketika kita membasuh ini letakkan di sini. Nah, di sinilah. Nah, sedangkan ini yang ini nih, apa namanya? Telunjuk. Sampukkan di sini. Nah, jadi bila membasuh kepala kayak ini. Putar. Nah, balikkan. Itu sekali sudah. Putar, balikkan. Putar, balikkan. Nah, itu 3 kali. Jadi di sini nah. Jadi itu kan berataan. Amun hendak kayak itu sunnahnya kayak itu. Sunnahnya semacam itu. Amun kayak ini aja, Bang. Ada apa juga? Hasil aja juga. Sekurang-kurangnya kan ada sebagian rambut nang kena. Nah, kalau kada hendak rusak jambul ya kayak itu. Sebagian rambut aja. Kalau ini hendak mendapatkan pahala sunnah, berarti kayak ini aturannya. Nah, itu sunnahnya. Atau misalnya langsung bertumpah aja, Bang, kada apa-apa juga. Cuman aturannya semacam itu. Hah? 3 kali? Berarti kan 3 kali basuh. 3 kali basuh. Nah, membebulik itu sekali dulu. Ya, kan kayak ini. Itu sekali sudah hitungnya ambil lagi. Nah, itu. Sampai 3 kali. Kemudian menyapu telinga beserta kepala. Nah, karena khurujan min khilaf ada yang memadahkan pendapat ulama bahwa telinga itu termasuk bagian kepala. Tadi pendapatnya termasuk daripada bagian wajah. Ini pendapat menyebutkan termasuk bagian daripada kepala. Jadi bila basuh telinga langsung ke kepala. Kemudian mualat berturut-turut. Kemudian selanjutnya sunnah setelah menyapu kepala. Masul udhunain sudah tadi kan, menyapu 2 telinga. Telinga ini kayak ini. Jadi telinga ini masuk ke lubangnya. Ini memingkut nih, ibu jari ini mingkut, bahasa kaminya tuh lamakan telinga. Nah, ini nih. Nih. Apa namanya? Daun telinga apa? Daunnya di sini kalau. Nah, pokoknya nang ini bahasanya. Nah, sini. Nah, jadi kena putar. Nah, jadi putar, meiringi nang lingkungan anunya nih. Tikungan-tikungannya itu menyapu telinga. Kemudian kena basah pulang, ambil air basah, letakkan di sini. Nah, 3 kali. Itu sunnah. Termasuk di sini sunnah mashur raqabah, menyapu leher, gulu. Itu hukumnya sunnah. Nah, gulunya dibasuh juga, disapu, diusap dengan air, itu hukumnya sunnah. Kemudian kaki. Kita percepat. Kaki. An yabtadi aminal asabi' idza kana yasubul ma'an nafsi. Nah, jadi kaki ini membasuh kaki itu dengan dimulai dari jari-jarinya, jari jemarinya. Jadi menyelat-nyelati jari jemari kaki itu dengan kelingking kiri. Kelingking kiri kalau kita kawat. Gini. Nah, mulai bawah itu sunnahnya. Nah, kayak itu.
Itu sunnahnya kayak itu. Tapi kalau hendak ada apa-apa juga. Ada apa-apa, cuman sunnahnya semacam itu. Itu aturannya aja. Aturan fikihnya semacam itu. Nah, kalau kita mau menggawinya semacam itu berarti lebih bagus lagi. Otomatis nilai yang kita dapatkan lebih banyak. Sudah. Kemudian setelah kita selesai daripada wudu, syarbuhu min fadli wudu'ihi wa rasyi izarihi bi. Nah, ini yang perlu kita tahu. Karena ini jarang diketahui orang. Apa setelah kita berwudu apa yang kita lakukan? Meminum air sisa daripada wudu kita. Itu terdapat keberkahan di situ. Kita misalnya berwudu di ember banyunya atau pakai cirat misalnya. Banyu sisanya itu diminum. Itu jadi obat. Itu jadi obat. Jarang kalau leh. Nah, bagus lagi pian berwudu di pewuduan umum, banyunya diminum. Tuh bekas orang banyak kan? Kolam bahari, kolam orang bahari. Itu banyak bekas orang. Atharul mu'min barakah sebutkan. Bekasnya orang-orang beriman itu berkah. Jadi bisa jadi obat itu. Bisa jadi obat. Nah. Kemudian ad-du'a ba'dah. Mustaqbilan lil qiblah wa rafi'an yadayhi bihaitsu yura bayadu ibtahi. Kemudian berdoa setelah berwudu. Doanya tahu aja, masyhur aja kita kan. Menghadap kiblat seraya mengangkat kedua tangan sekiranya mengangkatnya sampai apa? Sekiranya tak lihat dua peputihan, bahasa ketek gitu nih. Jadi kayak ini. Nah, sambil menatap ke langit berdoa, syahadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Jadi kayak ini. Sekiranya ini kelihatan. Kalau seandainya ada baju, ini kelihatan bahasanya. Kayak ini. Wajah kisana gaya juga. Ini bukan gaya ini. Ini bukan gaya, tapi ini sunnah. Ada minas sunnah. Ini termasuk daripada sunnah. Oh juga gayanya aja kisana paling makbul doa. Nah, itu kalau berdoa. Kalau kita berdoa berwudu, sunnahnya seperti itu. Tapi kalau berdoa biasa, kada kayak itu. Biasa aja kayak ini aja. Kayak ini. Tapi kalau doa berwudu itu sunnah kayak ini. Nah, makanya pian lihat orang-orang alim itu kayak ini doanya. Nah, bila berwudu. Jadi pian kalau tetamu orang semacam itu imba berwudu, jangan heran. Itu sunnah. Itu sunnah. Justru pian nang berwudu kayak ini itu nak kada sunnah. Nah, tapi kalau babinian jangan kayak itu, biasa aja kayak ini aja. Nang kayak itu tuh lelakian. Nang kayak itu lelakian. Kemudian apa yang kita gawi setelah wudu? Sunnahnya apa? Qira'atu suratil qadar salasan. Membaca surah Al-Qadar. Apa tuh? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sebanyak 3 kali. Kemudian wa ayatil kursi dan membaca ayat kursi. Wa qul huwallahu ahad dan membaca qul huwallahu ahad. Jadi rentetannya baca surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Kemudian qul huwallahu ahad Allahus samad sampai akhir. Nah, itu sunnah. Itu sunnahnya. Kalau pin hendak dapat pahala sunnahnya semacam itu. Panjang kalau panjang. Tapi nilainya, Bang. Nilainya luar biasa. Jadi memang mentagasa-gasa tuh kada kawa itu. Menang bahasa istilahnya mun hendak masbuk sudah itu kada sempat lagi. Itu kada sempat. Kemudian setelah berwudu salat sunat wudu. Nah, salat sunat wudu. Nah, salat sunat wudu ini siapa pencetusnya? Sayyiduna Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah nama mencetus salat sunat wudu ini. Jadi Bilal bin Rabah ini bayangannya itu ada di surga. Disebutkan bahwa ketika Nabi Mi'raj terlihat bayangan Bilal ini berbolak-balik di surga. Setelah ditanya apa amalan dari Bilal ini, jadi Bilal ini kan dia mengamalkan apa-apa selain daripada apa yang sudah merupakan kewajiban. Cuman ada satu amalan khusus nang urun gawi bila ulun imbah berwudu ulun sembahyang sunat 2 rakaat. Nah, ini namanya sunat wudu. Jadi usahakan bila berwudu itu sunat wudu. Nah, sunat wudu ini bisa aja pian gabung. Misalnya pian masuk ini sembahyang zuhur misalnya. Lalu pian masuk masjid, gabung aja di situ niat sembahyang orang ini sudah azan kan? Niat di situ sembahyang sunat qabliyah zuhur digabung dengan niat tahiyatul masjid, digabung dengan niat sunat wudu. Ada Bapak? Boleh. Nang kada boleh bergabung itu sembahyang wajib.
Sembahyang zuhur bergabung lawan asar, bergabung lawan maghrib, lawan isya, lawan subuh. Kada kawa itu. Itu 5 waktunya sesekali menggawi aja. Itu kada kawa. Yang bergabung tadi itu berapa rakaat? 2 rakaat aja. Tapi Niatnya gabung. Nah, jadi kan usolli misalnya kalau bahasa kitanya sengaja aku salat sunat wudu 2 rakaat dan tahiyatul masjid dan ba'diyah zuhur karena Allah taala. Nah, qabliyah zuhur karena Allah taala. Nah, itu. Pada bahasanya biar pian niatnya 100 buting di situ kada Bapak. Selama itu sunnah. Sunnah. Tapi kalau nang wajib kada kawa ditumpang-tumpang. Nah, itulah. Sama itu kebiasaan kan ada ulama-ulama salaf kita mengajarkan, orang-orang saleh dahulu mengajarkan. Bila kita sembahyang sunat isyraq itu, sembahyang sunat isyraq nih, itu niatnya banyak di situ. Sembahyang sunat isyraq digabung dengan sunat hajat, digabung dengan salat sunnah menjaga iman. Kemudian istikharah di situ. Lain istikharah nak minta supaya berbini, lain istikharah supaya minta bahwa apa yang akan kita gawi pada hari itu merupakan pilihan Allah Ta'ala. Itu pian itu di Matapura ada namanya guru Sim Qadri nang mengarang kitab Parukunan. Kalau Parukunan. Nah, itu di antara yang disebutkan di antara amaliyah beliau adalah salat istikharah setiap hari. Supaya apa tujuannya? Salat istikharah ini dikerjakan berbarengan atau beimbai lawan sembahyang sunat isyraq. Supaya apa? Supaya apa yang digawi pada hari itu merupakan pilihan Allah Ta'ala. Jadi kada tak salah. Bila menggawi sesuatu itu kada tak salah. Kenapa? Allah yang memilih akan. Seorang yang memilih bisa salah. Tapi kalau Allah yang memilih akan, kada pacangan tak salah. Jadi bila hendak menggawi sesuatu yang kada sesuai dengan aturan Allah, ada perasaan di situ. Ada sesuatu yang mengganjal sehingga kada jadi menggawi. Nah, itu namanya pilihan Allah. Jadi istikharah tiap hari. Jadi istikharah itu bukan hanya nang bila ada sesuatu yang mendesak antara 2 pilihan lalu istikharah, bukan hanya itu. Itu istikharah nang orang yang hendak memilih. Nih ada misalnya hendak berdatang nih nama najwa nih sama-sama biniannya pada dihandaki. Nah, mana kira-kira nih? Payu benar orangnya kebubungasan misalnya. Saking payunya kebanyakan nang betawar. Nah, lalu memilih nang mana juga si Iyang kah, si Aluh kah. Nah, lalu sembahyang istikharah itu istikharah. Nah, tapi nang dimaksud istikharah ini istikharah nang setiap hari digawi. Tiap hari digawi. Nah, jadi usahakan istikharah itu setiap hari. Sama aja tuh sembahyang taubat tiap hari. Jangan taubat wayah-wayah aja bila imam menggawi dosa, bertaubat itu jangan. Karena kita ini setiap hari kan dilepas lawan dosa. Jadi taubat tiap hari. Jadi bila pian sembahyang sunat, sisipakan di situ niat taubat, niat istikharah. Kada mutlak harus waktu isyraq kada mesti juga. Wudu. Karena kalau kita habiskan ini kada cukup waktu ini. Nah, ulun minta halal minta ridha. Kalau seandainya ada salah-salah khilaf baik dari segi perkataan ataupun maupun perbuatan, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini menjadi berkah gagasan kita sehingga kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Adzan minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.